5 draft telah terpilih untuk Onyx, 5 draft untuk RRQ Oshi. Sama-sama mengcounter, sama-sama dengan power mereka. Ingat, mereka bermain di Best of 7 Series. Mungkin terlihat banyak nyawa di sana karena butuh 4 poin untuk bisa mendapatkannya. Tapi Om Wawa, Papulung, di sini game pertama itu juga menentukan. Menentukan banget. Menentukan banget. Menentukan banget bagaimana nanti mental boosting yang mereka milikin juga. Sementara itu untuk sekarang, kita mau tes dulu nih, kita mau tes dulu suara ini ya. Kita mau tes dulu suara Kingdom sama Sonic. Oke, yang pertama, Viva! Kurang semangat Viva! RRQ! RRQ! Wah, luar biasa dan Onyx! Onyx pada sore, go! Go! Sekali lagi go! Oke, ini dia. The Royal Derby. MPL Playoff Arena. Mana suaranya? Go to the land of down. Ini dia Grand Finale MPL Indonesia season yang ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi dulu pergerakan dari god laner yang mereka milikin. Ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Oke. Sabar ya. Pantesan kok gue ngadep belakang putih. Gue langsung ngadep monitor gue. Oh ternyata lagi pauce. Maaf. Lagi pause ya. Lagi pause. Ada game ini pause ya kalau teman-teman pertama ya. awal gimana draft yang dari kedua belah pihak? Kalau ngelihatnya lebih balance ke arah dari RRQ Hoshi sih. Karena mereka punya ya satulah 1-1. 1-1 yang dari early-nya bisa lemah ketika berjumpa dengan retail. Nanti waktu team fight-nya bisa pecah. Oke. Dari 1-1-nya ya. Tapi memang harus ada spacing sendiri untuk 1-1. Kalau memang di gap Akito ke gap dari retail sendiri. Dia bisa dibersuah dengan sangat cepat sekali. Cuman kunci permainan dari RRQ Hoshi. Dari stats mereka sendiri ya. Ini adalah R7. Karena berulang kali memang R7 dengan hero XP-nya dia. Seperti kalau dia pakai Esmeralda-nya kemarin bisa melakukan zoning out. Ini akan berbahaya. Jadi Onyx mereka harus bisa menghadapi dari R7-nya juga sebagai frontlaner ya nanti di mid game. Dan juga harus bisa berhadapan dengan Parsha Chow. Karena Chow lawan Link. Chow-nya waktu mau diganggu juga dia masih punya Way of the Dragon. Oke, jadi bisa dibilang secara tidak langsung untuk head to head-nya Chow sama Link ini pergi ke rental bareng si Nurul. Cakep. Awas kena mental, adu retri sama Kairul. Kairul. Orang udah ganteng, orang udah tampan, ya Sama kan? orang udah bagus-bagus, Kairi jadi dirubah-rubah lagi. Teman-teman sabar, mudah-mudahan nanti ini untuk dari troubleshootingnya bisa segera kita fix. Bisa segera kita lanjutkan juga untuk gamenya karena kita tahu kalian juga udah gak sabar untuk menyaksikan bagaimana grand final ini. Tapi kalau gue pribadi ya, ngelihat match ini, siapapun memenangnya nanti, oke, itu adalah rezeki mereka atas perjuangan yang mereka lakukan. Cuman yang gue fokuskan adalah dua tim ini yang akan membawa harum nama Indonesia nanti di kancah M4 World Championship. Dan doa gue juga udah pasti gue pusatkan untuk dua tim ini nanti ke depan agar bisa membawa piala yang telah lama melanglang buana ke negara lain teman-teman. Oke. Bawa pulang piala itu. Dan maka satu lagi buat kalian jangan lupa untuk beli tiket M4 ya, jangan sampai kehabisan. Beli permen dapetnya Duren. Kameramen emang keren. Yeay, menang banyak kameramen. Semangat Ayang Sas. Tapi gue setuju banget loh. Kenapa? Kameramen ini pinter banget loh. Semua ditangkap sama dia. Iya, semua dari yang sedih, yang nangis, yang cakep. Yang seneng. Yang seneng. Cakep-cakep lebih sering ya tolong ya. Lu juga pengen kan tuh banyak Oji keren apa gitu. Gak ada. Masa? Kemarin. Apa? Oji sayang atau I love you Oji laki. Hah? Latif. Latif kan? Latif. Udah pakai kutek tangannya. Kok gue bilang, wah tangannya kutek nih cewek nih. Pas tengok palanya, ya Latif. Oke ini dia, seorang yang datang banget dari nol. Gue sempat ketemu dia juga waktu itu ketika dia berada di sebuah tim juga. Baru masuk bersama dengan Fredo. Dan dia menjadi runner up MPL Indonesia Season 8 ketika dia baru berkarir di RRQ Oshi. Dia menjadi juara akhirnya di MPL Indonesia Season 9. Dan juga MVP final MPL ID Season 9. Pak Produser sebenarnya saya sudah ngetik, tanya Pak Pulung dari tadi. Tapi prediction saya tidak masuk. Kenapa? Karena Karena sinyal. ya itu. Jadi kalau menurut draft, by draft, entah mengapa, gue ngeliat Kairi ini bisa makan Albert. Di arah metode late game. Dan Kairi bisa makan seorang 1-1. Dan gimana caranya Scalar menjaga posisi. Jadi, entah mengapa, gue menuju ke arah Onyx.
Kalau gue pribadi ya, Gue ngeliat- nggak Onyx, draft. kalau gue pribadi ngelihat untuk bermain cepat ya, ini draftnya sama-sama bagus. Bahkan bisa Betul. dibilang untuk hierarki jauh bagus banget juga draftnya gitu loh. Tapi untuk early gamenya, early gamenya, Link bakal jauh lebih fleksibel untuk bisa menabrak siapapun gitu loh. Tapi early ini gue megang hierarki banget. Lu early hierarki? Kalau early, kalau dari hierarki banget gue. aku hierarki selama dari fitnya udah level 4. Kalau gue yang gue rasakan dengan gue menggunakan one-one secara terus-menerus dengan melawan Link, ini akan menjadi target banget pada awal-awal. Jelas. Ini akan menjadi target banget. Justru di early, one ini adalah makanan enak seperti yang gue bilang tadi. Itu tadi yang gue bilang. Tapi di early, 4 lawannya, 4 player hierarki itu early banget. Sedangkan di metode late game, menurut gue hierarki cuma depending on one. Dan saya gue bilang draft kali ini, Onyx sedang mengungguli di game yang pertama. Dia tuh main sustain dengan adanya metode late game, karena mereka tahu di MPL Playoff Season 10, gak ada game yang cepat. Bener, dan jangan lupa juga sebenarnya Ji ya. Iritel, Pakito, ini yang bawa kita menang juga tadi. Iya. Betul. That's why ya, gue ngeliat kenapa Onyx kuat banget di late game. Dari draftnya. Ya, tapi early game-nya harus bisa dipegang dari Onyx ya. Kalau mereka memang jebol dari early game, game style dari RQ Hoshi, mereka typically adalah tim yang suka untuk langsung ambil objektif setelah Betul. dapetin point kill. Itu yang Betul. berbahaya. Betul. Dan satu hal, Pung. RRQ punya satu senjata yang bener-bener gak kelihatan seperti tombak yang tajam. Apa itu? Esmeralda-nya R7. Esmeralda, iya. Nah ya, Esmeralda-nya. R7 itu power banget pakai Esmeralda dari season 8. Mhm. Bayangin, sampai 3 season. 2 ya? 8, Esmeralda udah lama banget enggak, ya bukan Esmeralda. 8, 9, 10 sekarang. 3 season. 10 ini. 10 ya? Berarti 3 season, 8, 9, 10. Iya, 3 Susah season. banget ngitung. Kan dari season kemarin juga ya Esmeralda 6 gitu. Season 8 ini, R7 power banget. Tapi ya Esmeralda memang ya dari itemnya dia juga ini rata-rata dengan full defense item. Dia udah bisa nabrak-nabrak ke belakang. Dan tebel banget untuk bisa menembangkan Esmeralda, store skill butuh banyak juga untuk bisa tumbangin dia. Cuman kalau nggak salah di bagian sana itu kan ada Di bagian Iritel. mana? Sini. Ya, itu ada Iritel, ada juga charge dari Lolita nanti yang bisa menghentikan Esmeralda. Karena kalau Esmeralda tidak bisa menggunakan Stardust Dance-nya, itu nggak bakal regen juga dia. Ya, betul. Kemarin kita sempat melihat dan kita bakal lihat menuju ke arah draft kali ini. Retribution Kairi kembali mengamankan Little Wonder. Yap. Di sisi bottom lane, seperti kata Pulung dan juga Omawa dan juga Ranger Mas, kalau para pemain dari tim Onyx ini bakal coba untuk mendominasi di early-nya dengan adanya one-one di arah bottom lane. Yes, style prediction. Di mana Onyx, Papulun dan Ranger Mas, Omawa dan juga caster Inggris lainnya menuju ke arah RRQ Hoshi. Oke, ini adalah predik yang memang sudah terlihat. Ada 4 untuk Araki, 2 untuk Onyx. Prediksi, just prediksi. Dan untuk sekarang di just bagian prediction. bawah, ada pergerakan. Ini yang gue sebutkan tadi. Ya. Antara Link, belum lagi sekarang punya Lolita, Guardian Bulwark-nya akan menjadi pengacau sistem dari Swallow Pack One-One loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang One-One masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada Tempest of Blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan One-One dihancurkan. Dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Nggak mungkin Kairi nge-pick off yang lainnya kecuali Farsha. Tapi kali ini Albert bisa untuk mengamankan objektif gaming. Karena apa? Tidak ada Tempest of Blade, tidak ada Retribution. Sudah bisa dipastikan. Karena Kyoshi akan mengamankan satu buah turtle yang pertama. Oke. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah harus coba untuk mundur karena tidak mungkin melakukan kontes di depan. Oh, seperti yang sudah saya duga, tidak mungkin di kontes. Yap. Jungler pasti mengamankan satu buah turtle karena Retribution di bawah didapatkan. Tempest of Blade, Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya ofensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan Link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple Buff. Mendadak di sini Purple Buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan Link, ini adalah tujuan utama kehidupannya loh. Oke, dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya. Dari linknya dengan Killing Spree-nya, Demon Slayer dari Cho yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal, Gold memang menjadi target dari Onyx Esports. Tapi kebalikannya dari RQ Hoshi, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP Lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes. Dan Finn, kita lihat. Dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun, menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, Wave Dragon telah dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari tim, Onyx Esports, masih mau lebih. Divide terjadi, bergerak belakang, Kairi dan ternyata satu buah Tempest of Blade. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun,
Gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Parsianya mulai mendekat, namun tadi satu Blood Hunt-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Blood Hunt-nya Iya. tadi. Betul banget. Dan juga dari One yang kita tahu butuh item ya, dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke One. Dan akhirnya dari Vin ini harus benar-benar mengawal One-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Vin, dia itu single target hero juga. Yap. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. AP16 telah dibuka, sama dengan Veda ST, mendekat ke belakang, Vin akan menjadi makanan, dan bakal bermain dari tim Onyx Esports. Mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 board retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kyrie? Lihat, langsung ada Farsha kembali, dan this is it. Adu retribution dan senjata Cairo. Masih mengamankan 1 board retribution. Team 5, siapa Soul Blade, tempatkan di sana, One terbang ke angkasa. Skylar membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim Araki Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak dan juga untuk dari Albert sendiri agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari IMU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju dengan 1 Way of Dragon menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan 1 Federal Strike. Ya, dan akhirnya dari RP Hoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari One-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap. Setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle. Tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon poin kill dari bottom lane. Tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi scan di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order Grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah udah ada 1 outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari GT Theater Expo ini, pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Mem-wipe up langsung ke arah ketombenya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa cuy? Udah wangi, gak tampan, gak apa-apa, tapi Bloody Heart dikeluarkan untuk Albert. Gol cuma di tangan dari Kyoshi, tapi dapat flash. Albert take down, dan bakal lihat suara Kairi mencoba untuk memberikan damage satu kill. Look at boss triple kill. Skylar mencoba untuk terbang, fokus ke arah belakang. Beda step for defensive, tapi cewek nampaknya masih mau lobby. Dan bahkan looking for mania Kairi. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federal Strike memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi pintar cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh Om. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick off di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan 1 buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan Dibalas. satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan 1 buah The Way of Dragon. Dan bahkan kita lihat dari segi retribution Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury. Cewek, jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON. WON banget dia. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yep. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Lake Plate. Ada seorang 2 Steel Lake Plate. fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Araki Hoshi itu terpaku oleh 2 player. Bukan Trisula, tapi cuma 2 ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk one-one itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Yeah. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nantian Taito Winter Transit. Dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bullock. Mengacaukan segala Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget.
dia bakal coba memasang teamfight, tapi gue nggak tahu teamfightnya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi teamfight itu akan ada di Lord yang pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada teamfight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Varsha. Tapi kalau ngambil ke arah The Wild Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kairi. Iya. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil Sun. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Linknya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan link. What? Itemnya jadi. Mereka Oke. bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy dapat farmer buff. Dengan satu lemparan roket. Oh, Dan bahkan all in. all in. Suns akan coba untuk menggigit kembali. Bagi Toro 9-1. Skylar memilih untuk mundur. Bermain dari Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Suns udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet. Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federation yang dipakai, ada Bloodihan dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Bambulu. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Keyboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Setuju. Menurutku juga dari Vin tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, bloodhound. Karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Tapi itu gameplaynya Vin gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Kalau sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Dengan adanya Winter, Suns Winter. ini akan coba memaksa Ngebait. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal ngebait. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk one-one tuh banyak banget Pak. Guardian Block 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan minus point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua, Kairi. Karena cuma Kairi yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan, Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu pick fucking damage, Kairi akan dengan cepat melakukan satu buah Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kairi ini nggak terpick off. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Kairi. Menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensive. Clay berada di tengah di poros dari tim RRQ. Wait, Oh my god, Paci Maria batal! Berhasil mendapatkan Keyboy. Dua trigger bagus. Terbangkan. Lihat. Masuk ke Pro Kairi masih mau lebih. Dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan R7. apapun. Dan bahkan R7. Back to everybody. Berhasil menghasilkan big line. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi R7 setidaknya membuat Keyboy ditumpahkan. 2-2. Oke. Ini dia, R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Ark, di mana Suns menjadi top damage deal. Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana. Tapi jangan lupakan R7. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk RQ Host kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Suns, atau bahkan mungkin dengan Marksman ya, dari Iritel yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi RQ Host mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Vin tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan oleh Sports. Dan Players Gold by OBS Gold masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat, satu momen team fight tadi yang berhasil didapatkan oleh Vin itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yap. Dan bisa kita bilang, di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali? Oke. Seperti Royal Derby di Upper Bracket. Tapi lihat, Waduh. Albert terperangkap tiba-tiba. Kairi masih mau lebih. One, Clay one, one. menjadi utama. 1-1. Dan ternyata double kill didapatkan cewek. Ini bencana. Lock terbuka. Tapi bloody hand. Triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di-aim? Oh my god, ini cukup berbahaya. Waduh. Bester menggunakan sangat bebas. Para pemain tim RRQ Hoshi. Tersisa 2. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk RRQ Hoshi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan apakah Deden Semprom RRQ Hoshi tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports.